adik-adikku semuanya, shalom, apa kabar semuanya? Wah, adik-adikku semuanya, kakak kangen banget nih sama kalian. Ini ngomong-ngomong, kalian semua udah pada tahun ajaran baru, sudah naik di kelas yang baru. Gimana pelajarannya? Susah-susah enggak? Wah, semoga enggak ya. Semoga adik-adik bisa mengikuti pelajaran yang baru sekarang ya. Semoga nilai-nilainya juga bagus-bagus. Dan tidak lupa juga setiap kita mau beraktivitas atau mau memulai pelajaran, kita harus meminta kepada siapa? Meminta sama Tuhan Yesus. Biar apa? Biar selalu diberkati dan biar kita juga bisa fokus belajarnya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian nih. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kalau anak monyet itu biasanya di mana? Ya betul sekali, anak monyet itu di atas pohon. Nah, kakak yang mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu judulnya Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, di dalam sangkar. Anak Tuhan di mana? Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Itu anak Tuhan. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan, panjang sabar, itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Adik, tadi kita sudah mengangkat sebuah pujian, tapi sebelum kita lanjut ibadah selanjutnya, kita mau berdoa dulu ya, doa pembukaan. Terus kita mau doa untuk memasuki firman Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas karunia dan berkat-Mu ya Tuhan. Karena hari ini kami boleh berkumpul untuk ibadah online kembali ya Tuhan. Dan senantiasa Engkau selalu menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk para adik-adik yang
senantiasa juga setia dengan sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati selalu adik-adik ya Tuhan, apalagi mereka juga baru memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya Engkau bisa memberkatinya selalu ya Tuhan, agar memberkati adik-adik selalu ya Tuhan, agar adik-adik bisa fokus dalam pelajaran dan bisa mendapatkan nilai akademik yang bagus ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah jalannya ibadah ini ya Tuhan, agar firman-Mu bisa menjadi pedoman dan pegangan untuk adik-adik, untuk imannya ya Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, berkatinya selalu, berkati juga pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamanya, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat sore, apa kabarnya semua? Pasti bilang, wah sukacita Tante Eli kabarnya luar biasa. Ya iya ya, Tante Eli juga percaya karena kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera ya. Nah kita juga tadi sudah bersukacita memuji Tuhan, dipimpin oleh Kak Sela ya. Kak Sela, terima kasih. Kita semua sudah bersukacita dan kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik nanti persiapkan, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas ayat pasal 11 ayat 1 sampai 13. Itu perikopnya hal berdoa ya, nanti ya kita akan baca sama-sama. Nah sekarang kita akan persiapkan hati kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus untuk pembacaan firman ini agar kita boleh mengerti
maksud Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan, di mana kami anak-anak-Mu sudah bersuka cita, sudah mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, berikan kami roh pengertian Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Tante Eli. Terima kasih Tuhan, berkati Tante Eli Tuhan, agar boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca-baca sama-sama ya tentang firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 1-13. Tadi menceritakan tentang hal berdoa ya. Tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus baru saja selesai berdoa. Terus muridnya datang tanya, terus bilang, Tuhan Yesus tolong dong ajarin saya berdoa katanya. Ya, wah Tuhan Yesus senang loh adik-adik ya. Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan Yesus senang. Akhirnya muridnya diajarkan bagaimana cara berdoa ya. Contohnya seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus kasih tahu ya. Nah bukan saja cara berdoa yang Tuhan Yesus kasih tahu, tapi juga kenapa dia harus berdoa. Ya dikasih tahu juga kenapa kok murid-murid harus berdoa. Terus kenapa apa sih kalau udah berdoa apa yang akan dia dapatkan ya? Itu juga diajarkan sama Tuhan Yesus ya. Di situ katanya doa Tuhan Yesus tuh ajar murid-murid supaya berdoa. Contohnya apa tadi Tuhan Yesus kasih contoh di situ, di mana ada 2 orang yang bersahabat ya adik-adik ya. Nah sahabatnya yang satu pada suatu malam dia kedatangan tamu ya. Di rumahnya nggak punya apa-apa dia. Nah dia ingat, oh iya saya kan punya sahabat dekat rumah saya ke rumahnya aja, saya mau minjem roti sama dia katanya.
untuk memberi makan kepada tamu yang datang. Lalu dia ke rumah sahabatnya, walaupun sudah malam ya, dia percaya bahwa sahabatnya pasti kasih ya. Terus dia ketok pintu, akhirnya sahabatnya membukakan pintu dan memberikan roti kepada sahabatnya ini. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Seorang sahabat aja mau memberikan permintaan sahabatnya ini. Apalagi Tuhan Yesus, katanya. Tuhan Yesus pasti mau memberikan apa yang kita butuhkan, karena kita adalah anak-anak Tuhan ya adik-adik ya. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Pasti Tuhan akan berikan ya adik-adik ya. Nah, luar biasa, Tuhan kita baik banget adik-adik ya. Nah, dari tadi pelajaran yang kita pelajari dari firman Tuhan tadi adalah Tuhan Yesus itu adalah baik untuk semua orang. Ya. Nah, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita bisa merasakan dan mendapatkan kebaikan Tuhan Yesus melalui orang tua kita ya. Orang tua kita diutus sama Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk membantu kita ya. Oleh sebab itu, kita harus menyayangi dan menghormati orang tua kita selalu ya adik-adik ya. Iya Tante Eli ya. Nah adik-adik, sekarang Tante Eli mau cerita bagaimana orang tua yang begitu sayang kepada anaknya. Ya, begitu sayang kepada anaknya seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita semua ya. Yuk duduk yang manis, semuanya duduk yang manis ya. Dengerin ceritanya ya. Nah adik-adik, ada seorang anak. Seorang anak ini bernama Lucky. Ya, Lucky tinggal bersama ayahnya. Karena ibunya harus bekerja di kota lain ya. Jadi ibunya nggak pulang-pulang, nginep di tempat kerjanya ya. Mungkin seminggu sekali ibunya baru pulang, atau sebulan sekali ya baru pulang. Jadi Lucky ini tinggal sama ayahnya. Kalau pergi sekolah, pulang sekolah, dia selalu bersama ayahnya. Jadi kalau pergi sekolah, ayahnya antar, dan pulang sekolah dijemput oleh ayahnya. Wah, Lucky bangga, Lucky seneng, Lucky sayang sama ayahnya. Ya, seneng dia tiap hari diantar sama ayahnya dan dijemput sama ayahnya. Ya, adik-adik tahu ayah Lucky itu ayah yang istimewa adik-adik. Karena ayah Lucky adalah tunanetra atau matanya gak bisa lihat adik-adik, atau biasanya disebut buta ya adik-adik ya. Tapi Lucky tetap sayang sama ayahnya, dia bangga sama ayahnya, dia tetap senang kalau diantar jemput oleh ayahnya. Hingga pada suatu hari adik-adik, suatu hari Andi, teman sekelasnya Lucky, mulai mengolok-olok Lucky. Awas katanya. Begitu sampai di kelas Lucky, awas ada anak orang buta katanya. Anak orang buta lewat. Lucky diam aja. Terus kok mau sih katanya, kok ayah kamu bisa sih ngantar kamu sekolah, kan ayah kamu nggak bisa lihat. Lucky diam, tapi hatinya mulai sedih adik-adik. Terus hatinya sedih. Terus dia diam aja. Ayahnya dikata-katain adik-adik. Begitu pulang sekolah, sampai di rumah, Lucky cerita sama ayahnya tentang Andi. Terus ayahnya marah adik-adik. Wah, ayahnya gak marah. Ayahnya bilang, sabar Lucky, kamu harus mengampuni Andi ya. Kamu tidak boleh marah. Katanya, kamu tidak boleh marah. Biar aja Andi katain kamu apa juga gak apa-apa. Kamu ampuni dia, kamu tetap baik sama dia. Terus Lucky dengar nasihat ayahnya. Iya Pak. Terus besoknya seperti biasa, bapaknya bangun pagi, bapaknya siapin minuman untuk Lucky. Lalu bapaknya tanya, Lucky, hari ini kamu mau pergi sendiri apa mau diantar papa sekolah? Terus kata Lucky dengan bangganya dia bilang, oh saya tetap mau diantar papa. Ya, saya tetap mau diantar papa ke sekolah. Akhirnya
mereka pergi ke sekolah lagi, adik-adik, seperti biasa, hari biasa ya. Sampai di sekolah, Lucky lihat teman-temannya sudah pada masuk di kelas semuanya ya. Terus Lucky masuk ke dalam. Terus Lucky masih ngingetin, katanya, kalau ketemu Andi aku harus biasa-biasa aja, aku harus mengampuni Andi, dia kan sambil di hatinya begitu. Tanpa sengaja adik-adik, dia nabrak kursi Amel, temennya yang di depan. Wah, begitu nabrak kursi Amel, Andi ketawa. Katanya, anak orang buta gak bisa lihat bangku besar segitu, katanya. Wah, kamu gak bisa lihat ya Lucky, bangku segede gitu ya, katanya. Terus Lucky akhirnya kepancing, adik-adik. Lucky marah, Lucky marah karena dia merasa ayahnya dikatain lagi. Dia marah, akhirnya dia bentak balik si Andi, adik-adiknya. Akhirnya mereka ngotot-ngototan, mereka berantem. Nah, setelah mereka berantem, Pak Guru datang. Pak Guru memisahkan mereka ya, yang berantem ini. Ayo stop, dua-duanya ikut Bapak ke kantor. Kata Pak Guru ya. Akhirnya mereka ke kantor. Sampai di kantor, Bapak Guru bilang, ayo Lucky, Andi, sekarang kamu cerita apa sebenarnya yang terjadi. Terus kamu dulu, sekarang Lucky kamu cerita apa yang terjadi. Lucky cerita, waktu kemarin Pak Andi mengolok-olok, dia ngatain bapak saya karena bapak saya buta. Lalu hari ini dia juga mentertawakan saya karena saya menabrak kursi Amel. Katanya saya juga tidak bisa melihat karena ayah saya buta. Terus akhirnya Pak Guru marah di dalam hatinya. Kok Andi bisa katanya memata-matai bapaknya Lucky. Akhirnya Pak Guru bilang, Andi, kamu tahu nggak kenapa papanya Lucky sampai buta matanya? Terus diem aja si Andi, nunduk aja adik-adik karena dia merasa bersalah. Lalu katanya ayahnya, papanya Lucky itu buta karena dia mendonorkan matanya kepada Lucky. Karena waktu kecil, waktu lahir Lucky itu matanya buta. Ya. Akhirnya papanya mengorbankan matanya, mendonorkannya, memberikannya kepada Lucky supaya Lucky bisa melihat. Jadi papanya berkorban untuk Lucky anaknya karena papanya sayang kepada anaknya. Wah, mendengar itu langsung Andi merasa sedih, adik-adik, merasa bersalah banget ya. Wah, papanya Lucky sayang banget ya sama anaknya. Terus kata Pak Guru lagi, katanya, semua orang tua sayang sama anaknya. Orang tua mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Mungkin kalau kejadian ini terjadi sama kamu juga, katanya, mungkin ayah kamu juga akan melakukan seperti yang papanya Lucky lakukan, memberikan matanya untuk kamu. Wah, tambah merasa bersalah lagi Andi. Akhirnya Andi minta maaf pada Lucky. Minta maaf pada Lucky bahwa dia sudah bersalah dan dia minta maaf. Nah, akhirnya papanya Lucky seperti biasa pada pulang sekolah jemput Lucky. Sore-sorenya adik-adik, Andi bersama orang tuanya datang ke rumah Lucky untuk meminta maaf lagi ya. Jadi Andi datang ke rumah ke rumah Lucky bersama orang tuanya, juga membawa oleh-oleh yang dibutuhkan oleh Papa Lucky untuk membantu Papa Lucky, juga untuk Lucky ya. Akhirnya papanya Andi juga minta maaf atas kelakuan anaknya ya. Terus akhirnya mereka saling memaafkan dan mereka baik kembali dan bermain kembali. Nah adik-adik, seperti papanya Lucky ya, orang tua kita juga, orang tua adik-adik, orang tua Tante Eli ya, walaupun sekarang udah meninggal ya orang tua Tante Eli. Nah mereka adalah sayang kepada anak-anaknya ya. Mereka mau memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya.
sahabatnya ya. Seperti tadi perumpamaan tentang sahabat ya, walaupun sudah malam, karena sahabatnya memerlukan sesuatu, sahabat itu mau bangun dan mau memberikan kepada sahabatnya apa yang diperlukannya ya. Nah, Tuhan Yesus juga gitu. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, kita berseru kepada Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita adik-adik. Dia mau mencukupi setiap kebutuhan kita ya. Kalau adik-adik minta lagi sakit, adik-adik minta sembuh, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan pasti sembuhkan ya. Terus kalau adik-adik lagi sedih, Tuhan saya butuh penghiburan, Tuhan pasti kasih penghiburan ya. Tuhan tidak jreng kasih gitu ya. Kalau adik-adik sakit umpamanya, adik-adik melalui dokter, Tuhan akan menjawab doa adik-adik jadi sembuh setelah minum obat dari dokter. Atau kalau adik-adik sedih, terus adik-adik bilang, aduh Tuhan aku sedih, aku mau pengen dihibur Tuhan, aku perlu penghiburan. Nanti ada teman-teman adik-adik atau siapa saja yang dekat sama adik-adik untuk datang, sehingga adik-adik bisa ceria lagi, bisa ngobrol, bisa ceria lagi. Nah, kalau adik-adik butuh sesuatu, adik-adik berdoa. Nah, Tuhan juga akan kirim bantuan melalui orang tua kita, atau melalui tante, om, atau oma, opa ya. Pokoknya Tuhan akan selalu mendengar doa adik-adik ya. Jadi kalau kita berdoa, kita berseru pada Tuhan, berarti kita mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan akan membuka pintu, Tuhan akan menjawab semua doa adik-adik ya. Nah, itulah jadi jawaban doa-doa itu ya. Kita akan, kalau kita berseru, kita pasti akan mendapatkan jawabannya. Nah, adik-adik, melalui kisah Luki tadi, melalui kisah tadi, cerita Luki tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Nah, Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan orang tua kepada kita yang begitu hebat ya, begitu luar biasa orang tua kita ya, untuk menolong kita, untuk membantu kita ya adik-adik ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Kita harus menghormati orang tua kita harus tetap sayang kepada orang tua kita ya adik-adik ya. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini ya adik-adik ya. Wakil Tuhan mewakilkan untuk mendidik kita melalui orang tua kita ya, untuk mencukupi setiap kebutuhan kita juga orang tua kita ya. Jadi kita harus mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita selalu, menjaga orang tua kita, minta sama Tuhan supaya orang tua kita tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita ya. Jadi orang tua kita bisa bekerja, orang tua kita bisa mencukupi setiap kebutuhan kita ya adik-adik ya. Sayangi terus orang tua kita, hormati terus orang tua kita ya adik-adik ya. Iya Tante Eli, pasti ya kita sayang sama orang tua, itulah kehendak Tuhan. Seperti kita sayang sama Tuhan Yesus, kita juga harus sayang sama orang tua kita ya adik-adik ya. Yuk kita sekarang mau lihat ayat hafalan ya, ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 11 ayat 9 ya. Lukas 11 ayat 9, enggak semua, kita mulai dari mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, sekali lagi Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah adik-adik, Tante Eli tunggu videonya. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat minggu lalu ya. Ada Greta, ada Luis, ada kakak Rafael, kakak Gap, sama Ido yang luar biasa ya. Tante Eli senang walaupun adik-adik dari rumah, adik-adik tetap semangat untuk
untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan senang loh kalau adik-adik menghafal ayat, adik-adik rajin untuk beribadah ya adik-adik, terutama adik-adik rajin untuk beribadah. Karena ibadah ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita ya. Tuhan baik banget kepada kita. Kalau pagi-pagi kita bangun pagi kita melek, wah kita bisa bernafas. Itu dari Tuhan ya, dari Tuhan. Kalau kita bisa sarapan pagi kita mendapat makanan, wah itu berkat dari Tuhan ya. Nah kita bisa berjalan ke sekolah, kita bisa melakukan tugas-tugas di sekolah, mengerjakan matematika, bahasa Indonesia, segala itu adalah hikmat kepintaran dari Tuhan juga ya. Jadi semuanya kita diberikan oleh Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama dalam ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Jadi ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik ya. Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan hati orang tua kita ya. Maka kita adalah anak-anak Tuhan yang jempol, anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan ya. Ya anak-anak manis ya, karena Tuhan menginginkan karena Tuhan Yesus baik, Tuhan juga menginginkan anak-anaknya yang baik-baik ya adik-adik ya. Semua anak-anak sekolah minggu BSD Arasi pasti anaknya jempol, anak-anak baik, anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan mama papa ya. Iya deh, Tante Eli, Hayati juga Kak Sela pasti sayang sama adik-adik ya. Karena adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Tante Eli tunggu ya video ayat hafalannya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Tuhan yang memperhatikan kami ya Tuhan. Dan Engkau juga mengajarkan bagaimana kami harus berbicara kepadamu, mengungkapkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Engkau berjanji Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa kami, dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Berkati orang tua kami Tuhan yang Engkau telah tunjuk untuk mewakili Engkau di dunia ini, untuk membimbing kami, untuk mencukupi setiap kebutuhan kami, untuk mendengarkan setiap keluh kesah kami. Jaga orang tua kami selalu Tuhan, agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati anak-anak kami ini, tetap menyertai anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak dengar-dengaran kepadamu dan dengar-dengaran kepada orang tua ya Bapa, agar anak-anak ini terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah memberikan pujian, sudah mendengarkan firman juga, dan sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi. Ini lagunya tuh udah lama banget, belum pernah kakak bawain juga ya waktu sekolah minggu. Baru kali ini karena kakak baru denger lagi tadi di YouTube. Kita nyanyi sama-sama. Ada yang tahu lagunya? Judulnya I Love You Jesus. Pasti ada yang tahu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama sambil kita memberikan persembahan ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Love you, Jesus. Deep down in my heart, I
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terus kita sudah memberikan pujian juga. Nah, sekarang kita mau berdoa, doa penutup, sekalian doa untuk persembahan ya adik-adik ya. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dan terima kasih juga atas ibadah hari ini juga ya Tuhan, untuk adik-adik yang masih begitu sangat antusias dengan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, yang sudah membawakan firman Tuhan, dan terima kasih juga yang memberikan pujian ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kakak-kakak yang masih setia melayani di GSCA Rahasia Tuhan, untuk Tante Eli, untuk Kakak Yati dan Kakak Sela ya Tuhan. Berkati selalu pelayanan mereka, berkati juga keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau bisa jamah mereka ya Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan selalu ya Tuhan. Walaupun kami mungkin melayani masih jauh dari dalam kata sempurna Tuhan, tapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada adik-adik ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, karena hari Senin nanti adik-adik akan mulai beraktivitas untuk masuk sekolah seperti biasanya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk para orang tua yang senantiasa masih mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para orang tua ya Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Dan Yesus, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adikku semuanya. Selamat hari Minggu.
Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati yang iri membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.